beban pembukuan dan prinsip dan akuntansi. Jadi apa yang saya bahas itu ringkasan dari berbagai macam materi dari buku. Nanti Anda dipersilakan untuk mencari sendiri materi-materi yang lain. Ya, sekiranya membantu Anda. Oke. Selamat. Baik, yang pertama akuntansi pajak pengantar. Kalau tadi kita bicara kewajiban pembukuan, ya. Nah, coba kita lihat ini. Kira-kira ini yang saya bahas di materi satu ini. Jadi pendekatan dalam wujud laporan keuangan fiskal, mana pendekatan yang kita pakai. Yang kedua, proses akuntansi pajak seperti apa. Yang ketiga, kerangka perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak, walaupun ini masih ada revisi karena undang-undang pajak yang baru ya, undang-undang HPP ya, ini belum saya masukkan secara sepenuhnya, ada beberapa yang belum saya masukkan, yang bagian-bagian sudah. Lalu bagaimana menyelenggarakan akuntansi pajak? Ini konsep online pada pertemuan hari ini. Nah, sekarang mari kita lihat pendekatan di dalam menyusun laporan keuangan fiskal. Mari kita lihat. Pada dasarnya ada 3 alternatif bagaimana menyusun laporan keuangan atau laporan pajak. Karena ada dua sumber tadi ya, yaitu satu dari akuntansi keuangan, yang kedua dari undang-undang pajak. Nah, yang pertama mengatakan begini. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi. Jadi dalam alternatif yang pertama ini, perusahaan akan membuat 2 perangkat pembukuan. Satu bukan untuk kepentingan umum, dasarnya PSK. Satunya lagi pembukuan yang murni berdasarkan undang-undang pajak. Misalnya tadi pengakuan, bagaimana pengakuan penyusutan? Oke, semuanya mengikuti undang-undang pajak. Kelompok 1, golongan 1, kelompok 1 misalnya nanti umurnya sekian ya, sekian. Ya. Kemudian golongan 2 yang hitungnya pakai akuntansi pajak. Semuanya pakai model. Jadi konsep ini diperbolehkan nggak? Boleh. Ini boleh digunakan. Tapi yang tidak boleh adalah 2 pembukuan, yang satu untuk kepentingan umum, satunya untuk mengelabui pajak. Ini nggak boleh. Satunya dalam pembukuan ganda yang satu untuk yang pajak itu bagaimana caranya? Jauhnya mana? Klaten. Berangkat jam berapa tadi? Nah, besok jam 4 kan? Berangkat jam 4. Sini, depan sendiri. Besok lagi tidak ada alasan karena jauh ya Mas. Karena kalau udah jalan jauh ya ini berangkat lebih lama gitu kan. Kalau rumahnya dekat ya nggak ada alasan itu kan. Jadi kalau jauh itu nggak jadi alasan gitu. Kalau saya jauh, ya kalau itu saya berangkatnya lebih awal. Kalau perlu berangkat setelah sholat bisa itu di sini, itu di masjid. Oke, saya lagi tadi ya. Yang tadi ini menyelenggarakan 2 pembukuan, perangkat pembukuan. Boleh? Boleh, ya. Tapi apa konsekuensinya? Ongkosnya mahal karena menyelenggarakan 2 perangkat pembukuan itu perlu ongkos biaya, tenaganya, sumber dayanya, semuanya dua-dua mahal. Yang nggak boleh adalah double counting, pembukuan ganda yang nggak boleh. Untuk kepentingan akuntansi itu normal, untuk pajak diatur sekian rupa sehingga kita membayar pajak lebih kecil, itu yang tidak boleh. Misalnya, oke, gimana caranya biar kita bayar pajak kecil? Oke, sebagian dari pendapatan nggak usah kita akui aja, ya. Atau menggunakan konsep yang konsep abu-abu ya, atau gray area di pajak itu ada namanya gray area, ya.
Proses laba itu begini, sebenarnya nggak boleh undang-undang, tapi dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak atau menunda bayar pajak. Contoh gini, pada bulan Desember itu kita sudah bayar pajak cukup tinggi nih, sampai Desember ketahuan bahwa laba kita tinggi. Nah, sehingga kita bisa menunda pembayaran pajak ke tahun berikutnya dengan cara penjualan pada bulan Desember, akhir Desember, saya penjualan bulan Desember sekitar tanggal 20 ke atas, itu nggak diakui sekarang, tapi diundur diakui bulan Januari. Nggak sekarang harganya. Ya. Tentu kalau itu dilakukan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah. Dokumennya kalau kita jual barang, ada fakturnya yang dibuat tanggal 1 Januari 2 Januari, kemudian tanggal terima dari rekanan kita nanti juga begitu, sana juga melakukan yang sama. Nah, kenapa demikian? Karena kalau tidak ketahuan oleh otoritas pajak itu bermasalah, nanti akan bermasalah, ya. Maka harus betul-betul dokumentasinya. Nah, itu nggak boleh abu-abu, tetapi dilakukan perusahaan dalam rangka apa? Menunda bayar pajak. Karena kalau sekarang kita jual nggak diakui, otomatis pengakuannya di tahun yang akan datang, mudah setahun lagi bayarnya, nggak sekarang. Dan itu contoh ya, contoh yang nggak boleh, nggak boleh. Oke, yang pertama itu. Jadi ketentuan undang-undang pajak di situ mendominasi praktek akuntansi. Jadi ada dua perangkat bukuan. Lalu yang kedua, laporan keuangan disusun secara terpisah. Oke, yang terpisah kita bedah dulu. Yang ketiga dulu, ketentuan perpajakan merupakan sisipan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi kita bahas pembukuan secara terpisah, betul-betul akuntansi begini, lalu pajak begini, dua perangkat. Yang ketiga ini satu pembukuan, hanya satu pembukuan. Tetapi beberapa aturan yang mengikat di undang-undang pajak itu disisipkan ke dalam akuntansi secara internal, masuk semuanya di situ. Jadi semuanya mengikuti undang-undang pajak yang mempengaruhi di akuntansi keuangan. Itu yang ketiga. Nah, sehingga prioritas tetap pada PSAK, prioritasnya ya, yang utama ya. Tetapi ketika undang-undang mengatakan berbeda, maka preferensi diberikan pada pajak. Contoh tadi itu. Kalau kita beli printer, laptop, komputer itu umurnya berapa rata-rata? Menurut Anda kira-kira? Konsep akuntansi bisa tetapkah kalau umurnya lebih dari 1 tahun harus didepresiasi gitu kan ya, jatuh badannya kan? Nah sekarang saya gini, kalau menurut Anda secara umum di sebuah perusahaan itu kalau kita beli laptop, beli printer itu diusut berapa lama? Atau umurnya berapa? Kita bisa bayangkan kan? Umur ekonomisnya berapa? Umur ekonomis berbeda dan umur teknis beda ya. Bisa bayangkan bedanya? Tahu? Kira-kira umurnya berapa? Akuntansi loh ya, akuntansi. Bebas. Tadi kita sudah sampaikan kan? Boleh mengakui 2 tahun juga boleh, 3 tahun boleh, 5 tahun boleh, 4 tahun boleh, semuanya boleh dilakukan di situ. Ya. Oke. Nah, pajak demikian, pajak ikuti. Kalau aset tetap itu kelompok 1, maka harus disusutkan selama 4 tahun. Maka akuntansi ini ikuti dulu. Asal beli komputer, beli elektronik, ya, yang dianggap sebagai tetap dan bukan pengeluaran biaya ya, bukan langsung dibayarkan sebagai biaya, itu minimal harus disusutkan selama 4 tahun. Ikuti undang-undang pajak.
Sepeda motor tuh secara ekonomis mungkin berapa tahun? Sepeda motor berapa tahun kira-kira? Saya nggak bisa bayangkan sih, nggak bisa instalasi sendiri gitu kan. Sepeda motor itu kira-kira mungkin berapa tahun? Ya motor kan ya? Gimana? Menurut Anda mungkin berapa tahun? Motor 5 tahun Pak. 5 tahun, oke. 5 tahun alasannya ya setelah 5 tahun mungkin harus ganti karena sudah banyak usaha gitu kan ya. Oke, boleh 5 tahun. Umumnya 5 tahun. Maka perusahaan boleh saja menentukan umur ekonomis kendaraan itu 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun atau 8 tahun boleh di situ. Karena memang dipakai masih seperti itu. Ya Indonesia nggak ada umur ya. Itu terkenal itu kan. Jadi bahkan motor sudah 25 tahun aja masih bisa dipakai. Kalau di luar negeri kan enggak, di Jepang, di Singapura gitu kan, itu 4 tahun harus ganti mesin, ganti. Ya. Kalau enggak ya diekspor ke Indonesia. Saya lihat di pelabuhan di Surabaya itu kapal yang bawa barang-barang itu bawa sepeda hotel, sepeda gunung segala macam itu bagus dari sana. Ada yang di angkatannya itu bisa apa namanya sepeda apa ya? Dari terbuat dari apa namanya yang ringan tuh bukan baja tapi apa namanya ringan? Yang silver ya, aluminium. Jangan pakai. Ternyata apa ya? Yang usaha itu hanya ini apa namanya pedalnya ya, kan dipakai lagi, dibuang, panas gitu dibuang, dibeli lagi yang baru. Pokoknya rusak itu yang baru. Karena apa? Ongkos untuk mengganti dan review service itu lebih mahal dibandingkan beli baru. Bisa. Akhirnya diekspor ke Indonesia. Dan itu di Indonesia kan apapun jadi kan, barang yang sudah umurnya 50 tahun pun kalau diotaknya jadi kan di Indonesia kan begitu ya. Nah, maka dan terkantik jadilah seolah baru dijual dan mahal. Oke, kembali ke tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi aset tetap itu umurnya akuntansi itu bebas ya, maka yang ketiga itu harus kita ubah menjadi menurut undang-undang pajak. Kemudian apa? Apakah 4, apa 8, kelompok 4, kelompok 8, kelompok 16 atau kelompok 20. Gedung, misalnya gedung bangunan itu kira-kira mungkin berapa tahun? Bangunan gedung ini yang sebelah ini ya, ini itu dibangun tahun 92. Sekarang berapa tahun? 92 sampai sekarang berapa tahun? 31 tahun. 31 tahun. Menurut Anda gedung ini masih pakai lagi berapa tahun? Menurut Anda kira-kira aja, jangan hitung beneran gitu ya. Nah, untuk kita hitung dulu Pak, ya. Nah, kira-kira dulu. Kira-kira dengan kondisi gedung semacam ini, balonnya masih bagus-bagus, semuanya masih kuat ini, gitu kan? Kira-kira ini mau dipakai berapa tahun lagi? Kira-kira 10 tahun? 20 tahun? Bahkan 40 tahun aja, 40 tahun aja masih begini. Kalau kita lihat dari fungsinya ya, kecuali Allah menghendaki lain, ya. Kalau normal ini kenapa konstruksinya itu untuk di atas 100 tahun konstruksinya, bahkan lebih lah, gedung-gedung yang sudah 300 tahunnya masih berdiri dengan tegak. Nah, bahkan kalau misalnya akuntansi mengatakan, oke, bangunan ini akan saya susun 30 tahun, boleh kan? Akuntansi boleh? Boleh. Karena memang dia akan memberikan kontribusi kepada perusahaan selama waktu 30 tahun, bahkan 40 tahun, boleh.
Ya, setelah itu mungkin perlu penggantian macam-macam karena sudah kayak ranknya rusak, banyak bocor dan sebagainya. Nah, itu faktor angka yang betul-betul masih standar. Nah, tetapi menurut undang-undang pajak gedung nanti harus susut habis selama berapa tahun tadi? 20 tahun. Dan tidak ada sisa karena di akuntansi pajak itu tidak mengenal istilah nilai sisa nol setelah umur Indonesia habis. Ya. Berarti walaupun secara fisik akuntansi gedung itu dipakai 25-30-40 tahun, tetapi karena ada referensinya pada undang-undang pajak ini, maka harus disusutkan berdasarkan undang-undang pajak. Itu yang kedua. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ada 2 perangkat hukuman, satu dasar akuntansi keuangan, satu berdasarkan undang-undang pajak. Nah, yang di sini hanya satu hukuman, tetapi setiap elemen aturan yang dipengaruhi oleh undang-undang pajak harus disisipkan diganti menurut undang-undang pajak. Sehingga ketika nanti pada akhir tahun menghitung pajak itu tidak perlu ada koreksi fiskal, tidak perlu ada rekonsiliasi fiskal. Saya mau tanya begini, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Pertanyaannya, apakah dengan mengubah semacam yang ketiga itu akan memberikan informasi yang terbaik bagi pembaca laporan keuangan atau tidak? Contoh misalnya ini gedung ini sudah dipakai 30 tahun, berarti kan kalau di awal tadi sudah mengatakan 20 tahun, ya ini nilainya berapa? 0. Nilainya 0. Padahal gedung itu masih sudah dipakai untuk bisnis, untuk macam-macam dan memberikan kontribusi, tapi ongkosnya 0. Nggak apresiasi karena sudah nilainya 0. Menurut Anda itu termasuk kategori informasi yang menyesatkan atau tidak? Ya, paling tidak informasi yang jadi itu informasi terkait dengan gedung itu tidak memberikan objektivitas yang tinggi. Artinya tidak objektif. Masa gedung segini kok nilainya 0 di laporan keuangan. Nah, ini menurut undang-undang pajak kalau kita menggunakan dasar yang ketiga. Nah, lalu yang kedua itulah yang lebih banyak disarankan untuk digunakan, yaitu laporan keuangan disusun secara terpisah. Maksudnya begini, laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan PSAK, sementara laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar proses akuntansi atau sering disebut sebagai ekstra kontabel, buku tambahan. Jadi tidak masuk dalam pembukuan, tapi dicatat di luar pembukuan tambahan, namanya ekstra kontabel. Nah, sehingga kalau kita lihat gambarnya begini. Jadi kalau secara akuntansi nanti begini. Dokumen transaksi yang standar proses akuntansi nanti dicatat ke dalam buku jurnal, diposting ke buku besar, dibuat tanda saldo, kemudian jurnal penyesuaian, lalu dibuatkan laporan keuangan baru berkembang. Ini secara umum. Sementara di konsep di pajaknya sendiri, dari dokumen transaksi itu dicatat ke dalam buku tambahan. Tambahan itu terserah bentuknya, tidak mengikat, apapun bentuknya, buku biasa boleh, dasar akuntansi boleh, di sini kan tambahan ini. Nah, catatan-catatan yang ada di buku tambahan itu nanti akan digunakan ketika melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal. Jadi nggak usah nyari-nyari di bedanya di mana sih. Nggak perlu. Penyusutan ya udah ada ditambah, tinggal menghitung saja di sana. Jadi nggak usah mencari-cari lagi
Karena apa? Semua perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak itu sudah tercatat ke dalam buku tambahan disebut dengan ekstra kontabel. Nah, sehingga ketika melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sudah dilakukan, maka akan diketahui berapa besarnya LUKP, laba usaha kena pajak, atau ada sering disebut sebagai penghasilan neto. Menurut konsep pajak adalah apa? PKP atau penghasilan neto. Sementara untuk akuntansi keuangan namanya apa? Laba usaha. Akuntansi pajak, laba usaha kena pajak. Nah, itulah prosesnya dalam akuntansi pajak. Nah, kesimpulannya apa tadi? Tidak menggunakan pembukuan tersendiri, tapi pembukuan tetap mendasarkan pada akuntansi komersial, akuntansi berbasis laporan PSHK. Namun apabila terjadi perbedaan perlakuan baik pendapatan maupun beban yang berbeda antara akuntansi keuangan dengan akuntansi dan undang pajak, dicatat ke dalam buku tambahan atau disebut dengan ekstra kontabel. Nah, rekonsiliasi keuangan ini dianggap sebagai apa? Sebagai jembatan, menjembatani antara laba akuntansi dengan laba menurut undang-undang pajak. Kira-kira bisa diterima? Bisa dipahami? Adakah pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum, mari kita lanjutkan tentang kerangka perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Nah, kalau kita bicara akuntansi keuangan itu sama dengan akuntansi komersial. Artinya apa? Akuntansi keuangan sama dengan akuntansi komersial atau akuntansi berdasarkan SAK, setelah akuntansi komersial. Ini bahasanya apa perlu mengetahui perbedaannya, apa perbedaan dan bagaimana menjembatani perbedaan tadi. Jadi kalau gitu kita akan tahu di mana perbedaannya, persamaannya apa, perbedaannya apa, gitu kan? Lalu bagaimana menjembatani perbedaan antara perlakuan akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak. Nah, ini yang perlu dibahas pada hari ini. Kalau nggak selesai nanti teruskan di rumah sendiri. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari kewajiban pembukuan. Bahwa undang-undang pajak kita memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, memperhitungkan, dan melaporkan pajak sendiri yang sering kita sebut sebagai sistem assessment system atau self assessment system. Self assessment, ya. Lawannya ada official assessment system. Jadi kalau ada pernah dulu pernah mendengar atau paling tidak pernah mempelajari perpajakan satu yang dulu ya. Ini guru baru aja di masa satu perpajakan aja, sekarang yang guru lama berbeda dengan baru. Oke. Nah, oleh karena itu untuk menentukan berapa besarnya pajak penghasilan yang tepat itu dilakukan berdasarkan pembukuan atau akuntansi. Pembukuan atau akuntansi. Nah,
Nah, akuntansi itu apa di situ kan? Pertama, untuk pajak penghasilan, pajak badan, maka akuntansi yang dilakukan itu harus meliputi seluruh presentasi, seluruh kegiatan akuntansi, mulai dari kegiatan pembelian, ya, penjualan, administrasi, itu semuanya dicatat ke dalam proses akuntansi yang dapat secara sistematik dengan buku yang format yang sudah tertentu di situ. Tergantung apakah kita menggunakan manual atau menggunakan computerized. Sekarang kan. Nah, dari seluruh proses akuntansi itu nanti akan dihasilkan laporan keuangan. Jadi seluruh proses akuntansi akan dihasilkan laporan keuangan yang merupakan dasar yang akan digunakan untuk menyusun laporan pajak tahunan, SPT tahunan di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang sebelah kanannya, PPN dan PPNBM, ya, termasuk PPH yang dibuat pihak lain, itu dicatat pada buku tambahan yang disebut dengan ekstra kontabel tadi ya, ekstra kontabel itu. Nah, PPN dan PPNBM, PPN pun pihak lain itu ada kaitannya dengan pelaporan pajak massa, jadi pajak tahunan, dasarkan pada seluruh bukuan. Sementara kalau laporan massa pajak itu didasarkan pada buku catatan tambahan. Karena setiap masa pajak yang makin bulan bayar gaji, maka memotong PPh pasal 21 harus karyawan. Ya. Nah, kemudian setiap bulan harus melaporkan penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan sekarang pakai aplikasi PPh pasal 21 26 ISPT, atau lagi pakai ISPT 2126. Itu intinya. Jadi self assessment system ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Dasar yang dipakai adalah pembukuan atau pencatatan yang dilakukan di perusahaan tadi. Untuk apa? Untuk kegiatan pelaporan pajak tahunan dan pelaporan pajak massa. Self assessment system. Nah, karena tadi kita akan menghitung proses akuntansi yang standar tadi, maka harus dilakukan pembukuan sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang KUP, Undang-Undang KUP, ya, kewajiban pembukuan di Undang-Undang KUP. Kalau kita coba lihat dasarnya apa di situ? Kalau kita bicara akuntansi keuangan, harus luas sebelah kiri ya, pembukuan berdasarkan akuntansi keuangan kalian ini. Dasar kita membukukan itu adalah anggaran dasar untuk kepentingan anggaran dasar ya. Ya. Untuk apa? Berdasarkan anggaran dasar, pembukuan itu dimaksudkan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Di dasar utamanya adalah untuk apa? Pembukuan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, ya, dan juga untuk pengambilan keputusan. Nah, karena untuk tujuan umum tadi, maka dasar utamanya itu adalah standar akuntansi keuangan dan anggaran dasar perusahaan. Di mana standar akuntansi keuangan itu disiapkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam hal ini dilakukan oleh satu dewan di bawah IAI, namanya DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dan yang kedua, Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan lainnya. Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal dan
laporan lembaga keuangan lainnya. Itu dasarnya. Jadi dasarnya untuk apa tadi, untuk penanggung jawaban akuntansi komersial. Kemudian yang kedua, kalau pajak bagaimana? Ternyata pembukuan kantor pajak itu hanya punya satu tujuan, yaitu untuk menghitung pajak terutama baik BPH, BPN maupun BPN. Tujuannya itu untuk pajaknya berapa, biayanya berapa, BPN-nya berapa, BPN-nya berapa, itu tujuannya. Dan dasarnya undang-undang pajak yang disusun oleh DPR dan pemerintah. Itulah kewajiban pembukuan. Jadi kewajiban pembukuan menurut akuntansi keuangan dan akuntansi komersial itu memang beda tujuan. Ya, jadi tidak bisa saling menggantikan, tidak bisa. Tapi kalau begitu kita pakainya akuntansi pajak, nggak bisa. Karena tanggung jawabnya nggak muncul di situ. Karena yang baca orang lain ya, yang baca orang lain itu banyak. Yang eksternal itu membaca. Maka eksternal dasarnya akuntansi keuangan, kalau yang internal pajak ya dasarnya adalah undang-undang pajak. Nggak bisa gabung-gabung. Maka tadi katakan dari ketiga alternatif tadi yang paling tepat digunakan di Indonesia pertama adalah yang kedua itu. Jadi biar apa informasinya yang keluar tetap ada, tapi untuk kepentingan hukum pajak yang kita gunakan akuntansi pajak tersendiri dengan menggunakan konsep ekstra kontabel tadi. Itu kewajiban pembukuan. Oke. Nah, pasal 28 undang-undang pasal 28 ayat 4 undang-undang 28 tahun 2007. Ini sudah ada yang sudah diganti ya, sudah ada penggantian berkali-kali di situ. Ada undang-undang cipta kerja, tapi tidak murni undang-undang pajak ya. Undang-undang kerja itu ada yang menyangkut tentang pajak. Lalu undang-undang HPP, HPP itu harmonisasi peraturan perpajakan, itu juga mengatur pajak, tapi untuk hal-hal yang berbeda saja di situ perubahan-perubahannya. Kemudian juga peraturan pemerintah nomor sekian yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang HPP. Dan itu mau dipelajari lebih lanjut ya. Nanti saya akan tugaskan Anda untuk membaca itu dengan sesama ya. Tapi intinya beberapa sama. Jadi kalau saya kembali ke tadi, bahwa akuntansi keuangan itu berbeda dengan pajak versus akuntansi pajak. Nah, mengacu pada pasal 28 ayat 4 Undang-Undang 28 tahun 2007 mengatakan bahwa pembukuan itu diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, SAK tadi, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, dari klausul di pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP itu sudah jelas menyatakan bahwa untuk kepentingan pajak tidak perlu menyelenggarakan akuntansi tersendiri, tapi menggunakan akuntansi yang lazim dipakai di Indonesia, itu akuntansi yang berbasis PSAK. Nah, oleh karena itu kita tahu di mana perbedaan dan kesamaannya. Nah, secara tersirat mengatakan ada 6 poin yang harus kita pahami. Pertama adalah persamaannya. Pertama, menggunakan SAK sebagai alat umum. Artinya, baik akuntansi pajak maupun akuntansi keuangan itu tetap menggunakan dasar SAK sebagai alat umumnya. Ya. Yang kedua, basis akrual atau basis, ya, yang menghendaki apa? Pendapatan diakui pada saat diperoleh tanpa melihat kapan uangnya diterima. Beban diakui ketika terjadi tanpa harus mempertimbangkan kapan dibayarkan. Itu sama antara akuntansi pajak. Kemudian yang ketiga adalah harga perolehan. Jadi konsep harga perolehan, walaupun di akuntansi nanti ketika awal tahun menggunakan ketika perolehan menggunakan harga perolehan, tetapi setelah akhir tahun ya itu digunakan nilai wajar terhadap perubahan PSAK itu ya. Tapi awalnya tetap sama-sama menggunakan harga perolehan. Itulah nanti yang akan menjadikan perbedaan juga di dalam pengakuan di akhir tahun dan perlu ada korelasi. Nah, sementara
Yang berbeda apa? Tujuannya berbeda. Ya, satu kalau akuntansi keuangan tujuannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan stewardship. Yang untuk pajak tujuannya adalah menghitung besarnya pajak yang terutang, ya. Lalu yang kedua, unsur laporan keuangan berbeda. Kalau akuntansi keuangan itu lengkap, ada 5 kelompok, 5 jenis laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bahkan ada juga untuk perusahaan yang telah melakukan perubahan regulasi itu harus membuat laporan keuangan pada awal tahun perubahan regulasi. Nah, ini laporan keuangan menurut akuntansi keuangan. Sementara akuntansi pajak unsur laporan keuangannya itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Jadi cuma 2 yang disarankan, yaitu satu neraca atau laporan posisi keuangan, dan kedua laporan laba rugi. Itu yang dilaporkan di dalam undang-undang pajak. Tentu sudah disesuaikan ya dengan tadi pajak tangguhan, nasib pajak tangguhan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, konsep pengungkapannya berbeda. Mari kita akan jelaskan di belakang ya, gimana proses pengungkapan yang dilakukan di dalam akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Lebih menekankan apanya. Nah, sementara 4, 5, dan 6 ini ada beberapa perbedaan. Artinya ada yang sama, tetapi juga ada yang berbeda. Ya, kebijakan akuntansi itu umumnya dicantumkan di dalam TLK ya. Kemudian akuntansi pengakuan penghasilan ada yang sama, ada yang berbeda. Pengakuan biaya beban ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, maka itu mengajari, karena kita akan melakukan pembedaan tadi gitu ya, harus secara detail gitu kan. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat yang pertama itu. Tujuan sudah ya, itu dari kepala sudah saya sampaikan kalau berarti ada yang bisa dibuat. Oke, sekarang kita coba ya. Sama-sama menggunakan basis actual. Sama-sama menggunakan basis actual. Itu persamaan ya. Sama-sama berarti keduanya menggunakan basis actual. Dalam penghasilan tadi saya sampaikan, seluruh penghasilan yang diperoleh baik yang dibayar tunai dan yang belum dibayar atau piutang ini merupakan penghasilan baik dilakukan oleh akuntansi keuangan komersial maupun akuntansi pajak, sama. Artinya tidak cash basis. Kalau kita jual secara kredit pun harus diambil sebagai penghasilan. Yang kedua, biaya seluruh atau seluruh biaya yang terjadi baik yang sudah dibayar tunai dan yang belum dibayar tunai ini juga harus kita akui. Contoh di akhir tahun kita harus membayar, mengakui adanya beban listrik, beban telepon, ya, dan beban lainnya yang dikeluarkan, di mana pembayarannya tidak dilakukan pada tanggal 31 Desember tapi setelah itu. Ya, contoh listrik bulan Januari kapan dibayarkan? Yang listrik yang pasca bayar itu kapan dibayarkan? Pemakaian bulan Januari kapan dibayarkan? Tanggal berapa? Paling lama tanggal 20, tanggal 1 boleh juga ya, tapi paling lama tanggal 20. Telepon bulan Januari bayarkan tanggal 20, sama ya, atau 10 atau 20. Nah, sehingga bulan Desember, pemakaian bulan Desember itu dibayarkan bulan Januari, padahal kita akan menyusun laporan keuangan per tanggal 31 Desember. Maka haruslah diakui adanya beban listrik, beban telepon, beban sewa, beban yang lain ya, beban yang lain ya. Walaupun kita belum bayar, kenapa tidak cuma atau bahkan gaji bulan Desember ada sebagian yang belum diambil misalnya. Aku ini masih cukup bayar gaji.
Karena belum dibayar, maka timbullah utang. Utang beban listrik, utang beban telepon, utang beban gaji. Itu biaya ya. Sama. Kemudian harta, pembebanan biaya untuk harta atau hak yang dapat disebutkan hanya melalui penyusutan atau amortisasi. Jadi kalau kita membayar biaya jangka panjang, misalnya biaya sewa gedung selama 5 tahun, maka nanti amortisasi setiap tahunnya berapa. Beli gedung bangunan tadi ya 20 tahun, ya, misalnya ya sama-sama 20 tahun, maka nanti akan disusutkan didepresiasi 1/20-nya saja dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan sama-sama menggunakan basis eklog atau eklog basis. Baik. Yang kedua, yang pertama tadi dengan jelaskan, yang pertama tadi sudah ya, berbeda persamaannya sama tadi ya laporan. Yang pertama tadi apa? SAK ya, SAK sebagai aturan umum tadi sudah ya, SAK sudah ya. Oke, kita lewati itu. Baik. Nah, yang ketiga adalah konsep harga perolehan, sama-sama menggunakan harga perolehan. Jadi penjelasannya adalah konsep harga perolehan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi berdasarkan harga yang tercantum pada dokumen, atau penentuan harga perolehan dicatat sebesar nilai pada saat pertukaran. Nilai pada pertukaran, nilai pada saat terjadinya transaksi. Jika ada transaksi pembelian, harga beli, kalau penjualan harga jual. Itu intinya begitu. Namun demikian, pajak itu tidak konsisten. Tidak konsisten. Jadi pajak tidak menjalankan konsep ini secara konsisten, ya. Bila terjadi transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka pajak menggunakan harga pasar bukan nilai transaksi. Contoh gini ya, kalau kita jual beli pada pihak lain, dasar utamanya tawar-menawar kan ya. Oh ini harganya adalah 50 juta nih, ya. Tapi karena kita tawar, harganya berapa? 48 juta atau 43 juta atau nggak cukup 10%, berarti 5 juta. Sehingga nanti di dalam dokumen tertera 45 juta, ya. Atau 50 juta karena punya uang, oke saya nawar 52 juta, boleh aja. Harganya 50 juta kan ditawar 52 juta, kalau ada ya. Nah, maka angka yang tercantum di dokumen itulah nanti secara akuntansi akan dicatat ke dalam sistem buahnya akuntansi. Ini umum ya, namanya amleng transaksi untuk pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Tetapi kalau penjual menggunakan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, itu harga bisa berbeda. Captive markup ya beda di situ. Contoh ini, ada pihak perusahaan mesin jahit ya. Nah, kemudian PTB itu perusahaan pakaian jadi membuat pakaian konveksi. Nah kemudian PTA itu adalah pemilik PTB, atau sebaliknya PTB pemilik PTA, punya saham, berarti punya hubungan istimewa, pengikat. Maka bisa jadi PTA menyerahkan seperangkat atau mungkin sekian unit, 10 unit mesin jahit dengan harga pokok, misalnya harganya berapa? Cuma 40 juta. Dokumennya mengatakan PTA menjual barang pada PTB sebanyak 40 juta kali 10 dari 400 juta. Catat di situ. Akuntansi itu boleh, akuntansi. Tetapi pajak akan naik. Baik ketika kita laporan pajak itu ya, laporan pajak di SPT itu sebutkan apakah ada hubungan istimewa, apakah ada transaksi
terkait dengan buah istimewa itu disuruh lapor di SPT pertahuan itu, disuruh laporkan sana. Oh ternyata ada transaksi dari A ke B jual aset senilai 400 juta, 10 mesin 400 juta, harga pokoknya berapa, asalnya berapa. Nanti itu dipakai dasar untuk menyesuaikan. Artinya nanti bagi PTB sebagai penerima mesin jair tadi harusnya mengakui tidak 400 tapi harga pasarnya berapa? Harga pasarnya misalnya antara 450 sampai 48. Karena ada diskon semacam itu kan. Berarti pajak harus menyarankan kepada PTB untuk mengakui penghasilan senilai pembelian aset itu senilai berapa? Misalnya 48 juta kali 10 atau 480 juta. Maka akan ada penyesuaian fiskal bagi siapa? PTB. Nanti akan berimbas pada penyesuaian nantinya. Bagi PTA yang jual tadi harus mengakui juga tidak boleh pakai 400, tapi harus mengakui 480 karena penggunaan harga pasar yang kita pakai bukan menggunakan harga pokok atau harga dasarnya. Bisa pahami ya? Jadi harga proyek tetapi dipajak tidak konsisten. Kalau ada hubungan sih, jadi seperti ini contohnya ya. Tanggal 25 Mei 2019 PTE menjual sebuah aktiva yang dimiliki tahun 2011 kepada PT Lambada. Direktur PT Lambada merupakan pemegang saham mayoritas PTE. Jadi dia berarti memiliki saham di atas 50% ya. Disepakati dan ditandatangani kwitansi harga beli sebesar 40 juta. Sementara harga pasar mesin tersebut adalah 50 juta. Karena ada hubungan istimewa tadi kan. Gak mungkin kalau ada hubungan istimewa kalau ada harga berbeda gak mungkin kan. Ya, ada punya usaha nih. Orang tua juga punya, saudara punya, kalau saling jual beli. Makanya yang dipakai apa? Dengan saudara sendiri aja kasih kurang. Dengan itu harga saudara. Jangan ada hubungan istimewa. Bukan harga terjadi karena unplanned transaction, jadi bukan berarti karena apa? Transaksi yang bebas, ini tidak bebas. Nah, demikian maka pengakuan atas jual beli mesin ini adalah SAK 40 juta tetap SAK 40. Ya, penjualnya mengakui ada penjualan 40 juta, pembelinya mengakui ada set baru nilainya 40 juta. Tetapi berpajak mengatakan harus diakui 50. Artinya nanti penjual harus mengakui nilainya 50, pembeli yang mengakui nilainya 50. Dan dianggap sebagai keuntungan di situ. Tambah keuntungan. Itulah contoh bagaimana kita memperjelas tentang perbedaan perlakuan yang menyebabkan angka itu sangat mempengaruhi nanti yang belakang kaitannya dengan pajak dan sekaligus PPh terutang perusahaan atau badan. Oke. Kemudian perbedaan komponen laporan keuangan tidak ya. Standarisasi keuangan laporan berupa neraca, laba rugi, laporan arus kas ini ya, arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan. Sementara di pajak, neraca dan perhitungan laba rugi dan penjelasan laporan keuangan. Penjelasan itu bukan catatan dan penjelasan. Ini salah satu contohnya adalah ini laporan laba rugi menurut akuntansi, kemudian ada penjelasan terkait dengan koreksi fiskal, ada laporan rekonsiliasi laporan keuangan boleh masuk ke situ. Jadi nggak lengkap, memang nggak semuanya dilampirkan. Tidak semua. Kalau kita semua kan ada CLK itu berapa halaman? Ada 100 halaman, ada yang 200 halaman, tergantung ya ada kemampuan perusahaan untuk mengeksplor semua informasi ke dalam laporan keuangan. Atau laporan tahunan itu ya sama kayak kalau ini cuma 3 lembar cukup, 3-4 lembar cukup. Nanti dilampirkan ke SPT dan yang kita laporkan. Kemudian yang lain adalah perbedaan konsep pengungkapan. Nah, akuntansi
Akuntansi keuangan SAK ini ketika melakukan pengungkapan itu akan menyajikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Artinya bahwa ketika para pemakai itu baca laporan keuangan, dia akan bisa memberikan masukan pada diri sendiri ketika akan membuat keputusan. Contoh begini, kalau di laporan standar, laporan keuangan neraca itu kan di bagian equity, muncul modal saham sekian juta lembar, nilai total sekian. Kemudian agiu saham sekian, lembar saham sekian. Tadi itu yang tertera di laporan keuangan utama. Sementara kita tidak mengetahui pemiliknya itu siapa. Ini yang mayoritas siapa pemiliknya dan yang mayoritas berapa pemiliknya. Itu nanti betul-betul berguna betul ketika kita akan menggunakan di dalam praktek. Contoh saya trader saham. Itu yang mengetahui pemiliknya itu siapa. Contoh misalnya, siapa pemegang saham mayoritas? Berapa orang? Misalnya, Tuan A, Tuan B, PT A, PT B, PT C totalnya menguasai 62 atau bahkan 65% total saham yang beredar. Yang sisanya 35 adalah milik masyarakat. Berarti kalau itu yang terjadi ketika kita akan menganalisis saham, itu berarti ada kemungkinan harga saham itu bisa naik turunnya cepat, naik turun cepat. Itu kenapa? Ada orang yang mengendalikan. Tetapi ketika kembali masyarakat memiliki 70% saham yang beredar, pemegang saham utama hanya 30%, maka harganya yang standar naik, bagi naik tinggi. Tidak ada yang lagi ada. Artinya bahwa informasi-informasi itu memang diperlukan dalam rangka untuk mengambil satu keputusan dalam yang contoh tadi adalah keputusan di pasar modal. Ketika kita akan melakukan investasi di pasar modal. Contohnya begitu aja ya. Nah, contoh yang lebih sederhana itu penyajiannya itu penyajian biaya gaji dan tunjangan berdasar bagian kerjanya. Jadi ada gaji bagian administrasi, gaji bagian penjualan, kemudian upah di bagian produksi. Jadi itu laporkan di sana itu berdasarkan bagiannya. Ya.